Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kami dari kelas 3A kelompok 3 mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan yang beranggotakan pertama, Agung Maulana dengan NIM 6670200077, Muhammad Rafi Al-Ghazali dengan NIM 6670200057, TB Akbar dengan NIM 6670190130, Citra Aprilia Sofia dengan NIM 6670200075, dan terakhir Faizahana dengan NIM 6670200089. Di sini kami akan menjelaskan tentang objek dan subjek serta sumber hukum tata pemerintahan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agung Maulana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas objek terlebih dahulu. Objek hukum tata kelola pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu ada heterogen dan otonom, di mana pada kedua objek tersebut memiliki suatu pengertian. Di antaranya, hukum tata kelola pemerintahan heterogen merupakan suatu hukum keseluruhan aturan yang telah dibentuk oleh organisasi pemerintah negara hingga organisasi pemerintah daerah yang melalui proses dan teknik tertentu. Seperti contohnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu ada hukum tata kelola pemerintahan otonom, di mana hukum tata kelola pemerintahan otonom ini merupakan suatu keseluruhan aturan hukum yang dibuat oleh pejabat pemerintahan negara yang berwenang, serta dilakukan oleh mereka yang telah digolongkan sebagai para subjek atau pelaku hukum tata kelola pemerintahan yang melalui syarat-syarat yuridis. Seperti contoh yaitu pada Pergub Jawa Barat nomor 59 tahun 2016 yang membahas tentang tugas pokok, fungsi dan rincian, tugas unit, serta tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, ada subjek tata pemerintahan yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada pegawai negeri, ada pemegang jabatan pemerintahan, jabatan dinas, daerah-daerah swapraja, BUMN atau BUMD, dan negara. Ini dengan dasar bahwasannya HTP merupakan bagian dari lapangan hukum publik yang mengatur relasi hukum antara negara atau pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah sendiri terdiri atas masyarakat atau warga negara yang diangkat setelah memenuhi berbagai persyaratan dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, para pegawai negeri tersebut harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Aparat publik yang berstatus pemegang jabatan pemerintahan, jabatan yang dimaksud di sini adalah jabatan dalam ruang lingkup pemerintahan, yakni suatu kedudukan yang menunjukkan hak, wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai seorang pegawai negeri di dalam suatu struktural organisasi pemerintahan. Jabatan negeri ini terdiri atas segala jabatan negeri yang bersifat non-politis. Jabatan ini hanya dapat diserahkan kepada seseorang yang mempunyai status sebagai pegawai negeri. Dalam kedudukannya pun terdapat hak dan kewajiban. Subjek dari hukum tata pemerintahan selanjutnya adalah jabatan pemerintah. Apa sih jabatan pemerintah itu? Jabatan pemerintah adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintahan yang mencakup tugas pemerintahan yang bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Sebagai salah satu subjek dari hukum tata pemerintahan, maka hak yang dimiliki oleh jabatan pemerintah yaitu memiliki dan juga menguasai kekayaan baik di negara maupun di daerah. Oleh sebab itu, dia memiliki kewajiban untuk memeliharanya dan juga menyimpannya. Dalam kaitan itu, setiap barang yang akan dibeli dan dipergunakan dan juga disimpan oleh jabatan pemerintah selalu dicantumkan pada barang itu label yang bertuliskan milik negara dan pembelian barang tersebut dilakukan atas nama negara. Contohnya, ketika jabatan pemerintah akan membeli suatu tanah, maka sertifikat dari tanah tersebut akan beratasnamakan negara. Dan mungkin ketika sedang di perjalanan, teman-teman sering kan menemukan kendaraan yang berplat merah. Kenapa sih kendaraannya berplat merah berbeda dengan kendaraan teman-teman yang berplat hitam?
Nah, teman-teman, kendaraan yang berplat nomor hitam itu merupakan kendaraan pribadi, dibeli atas uang pribadi, sedangkan kendaraan yang berplat merah itu merupakan kendaraan milik negara yang pembeliannya itu atas nama negara. Ya, subjek hukum tata pemerintahan selanjutnya adalah daerah-daerah swapraja. Definisi dari daerah sendiri adalah suatu kesatuan wilayah dalam organisasi negara yang karena kelahirannya itu bisa disebabkan mungkin didasarkan asas hak swapraja yang diakui atau mungkin kelahirannya itu disebabkan oleh hak otonom yang diperolehnya. Sebagai kesatuan wilayah di dalam perkembangannya, ia berhak untuk mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam wilayah kekuasaan negaranya. Dengan haknya itu, ia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Daerah swapraja adalah salah satu bentuk yang diakui oleh pemerintah dan cakupannya berbagai bentuk administrasi seperti kesultanan dan juga kerajaan. Nah, satu swapraja sendiri berarti daerah tersebut dipimpin oleh seorang pribumi yang memiliki hak untuk mengatur urusan administrasi, hukum, dan juga budaya internalnya. Nah, contoh dari daerah swapraja itu di mana sih? Contoh dari daerah swapraja itu adalah Kesunanan Surakarta. BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, yang dimana BUMN merupakan badan usaha yang meliputi beragam sektor seperti pertanian, transportasi, telekomunikasi, perdagangan, listrik, keuangan, hingga konstruksi. BUMN ini bisa sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan juga pemenuhan kebutuhan dari masyarakat. Selanjutnya sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum dibagi menjadi 3, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Yang pertama, sumber hukum historis, yaitu sebuah undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku tersebut pada masa lampau itu lebih penting jika dibandingkan dengan dokumen dan surat-surat dan juga keterangan lain pada masa lampau, karena undang-undang dan sistem hukum tertulislah yang merupakan hukum yang sebenarnya. Sedangkan dokumen, surat-surat, dan keterangan lainnya hanya bersifat mengenalkan hukum yang berlaku pada masa lampau tersebut. Yang kedua, sumber hukum sosiologis. Hukum yang berasal dari kenyataan-kenyataan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam masyarakat. Nah, hal tersebut itu berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial yang dapat dibuat sebagai materi hukum. Maka dengan kata lain, secara sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut untuk menentukan materi hukum positif, yaitu antaranya pandangan ekonomis, agamis, dan psikologis. Yang ketiga, sumber hukum filosofis. Terdapat 2 faktor penting yang dapat menjadikan sumber hukum secara filosofis. Yang pertama, hukum yang dimaksud antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis itu dianggap adil dan dijadikan pula sebagai sumber hukum material. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong orang untuk tunduk pada hukum. Oleh karena itu, hukum diciptakan untuk ditaati, maka seluruh faktor yang ada di dalamnya itu dapat mendukung seseorang untuk taat pada hukum. Maka itu harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Di antaranya adalah faktor kekuasaan penguasa dan kesadaran hukum dalam masyarakat.